Ya, jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Afandi. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Nganjuk yang baru saja terpilih beberapa waktu yang lalu. Kita akan ngobrol, berbincang tentang sejumlah hal, santai saja. Karena kita sudah jaga jarak, kita lepaskan maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu hari ini, ya Hasyim. Ini kita akan ngobrol tentang beberapa hal, ya Hasyim. Yang pertama itu saya ingin ingin tahu tentang keutamaan sodakoh itu, Kiai. Kita kan sering melihat warga di pinggir jalan, misalnya ada yang mengemis dan sebagainya macamnya, kemudian ada beberapa orang miskin begitu. Itu keutamaan sodakoh itu sebenarnya seperti apa, Kiai? Ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah diperintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan hartanya. Nah, ini bahwa harta yang dimiliki oleh orang Islam itu ada hak-hak yang harus ditunaikan. Nanti bisa, kalau sudah memenuhi nisab, bisa berupa zakat. Kalau belum memenuhi nisab, bisa berupa sedekah. Nah, di dalam hal sedekah ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikun amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanafila min kulli sunbatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya sebagaimana sebiji sawi atau satu biji, yang satu biji ini kalau ditanam dia akan tumbuh 7 cabang. Setiap cabang nanti akan ada 100 buah atau 100 biji. Maka orang yang bersedekah Rp1.000 itu sama dengan 700.000 rupiah. Jadi itu keunggulannya ada di situ. Dan masih banyak yang ayat Al-Quran ataupun hadis yang mendukung tentang sedekah itu. Artinya itu sangat dianjurkan bersedekah atau wajib begitu mungkin bersedekah? Kalau zakat wajib. Kalau zakat wajib ya. Sebagaimana tahun ini zakat fitrah yang dikelola oleh UBZ atau ya unit pengelola zakat yang dikomandani oleh PCNU, dalam hal ini Lazisnu. Itu setelah dimintai laporan seluruh kabupaten ini dalam satu kali masa zakat fitrah itu bisa terkumpul 4,9 miliar. Itu sekali zakat itu ya. Semalam saja itu bisa terkumpul sekian, dan itu belum seluruhnya. Artinya masih ada MBC yang laporannya belum maksimal. Nanti kan itu maksimal, saya yakin bisa lebih dari 7 miliar. Ini kalau kemudian terkait dengan kita misalnya bersedekah begitu, penyaluran yang paling tepat begitu Pak, yang istilahnya yang pas begitu kepada siapa itu, utamanya, kemudian berikutnya dan sebagainya. Kalau sedekah utamanya kepada keluarga. Jadi istri, anak istri, kemudian kepada kerabat begitu yang diutamakan. Kemudian bisa berkembang kepada para duafa yatim piatu. Dan ini alhamdulillah kalau untuk duafa yatim piatu dan orang-orang yang terkena bencana atau musibah itu sudah dilakukan oleh
PCNU dalam 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Bentuk kegiatannya juga bisa bermacam-macam. Ada sunatan massal tiap bulan. Kemudian ada pemberian bantuan untuk biaya atau beasiswa, yaitu ada namanya Abila, anak binaan Lazisnu. Oh, anak binaan. Dan itu semula ditangani oleh PCNU, sekarang sudah ada di MBC. Jadi di seluruh kabupaten ini MBC punya anak binaan Lazisnu sendiri. Itu diantaranya. Kemudian ada bantuan langsung yang memang untuk orang-orang yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Itu nanti ada santunan. Ini dilakukan oleh PC, juga dilakukan oleh MBC, bahkan sampai ranting. Nah, itu kemudian juga ada kegiatan yang lain yang dilakukan adalah bedah rumah misalnya. Misalnya sudah banyak yang dibantu melalui Lazisnu. Artinya pengumpulan dana sodako dari masyarakat kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan itu masyarakat yang berupa sodako. Kemudian yang sodako ini kalau di PCNU Nganjuk melalui sistem koinisasi itu. Gimana itu Pak? Jadi setiap warga yang berkenan itu dititipi satu kaleng. Iya. Nah, dari kaleng itu nanti diisi, akan diisi mereka setiap 1 bulan sekali diambil, kemudian dihitung, dikumpulkan dengan yang lain. Ini kalau yang bisa sudah rutin itu seperti di MBC Ngeronggot, kemudian di MBC mana itu Ngeluyu itu yang sudah menyampaikan laporannya secara rutin, dan MBC yang lain. Ini jadi koin itu di rumah-rumah warga begitu ya? Nanti dikumpulkan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali kemudian dimanfaatkan. Kalau di Ngeronggot itu rata-rata sekitar 80 juta 1 bulan. 1 bulan yes, ya? 1 MBC. Terus pemanfaatannya itu tadi? Nanti ada prosentasenya. Kalau untuk rantingnya itu 70% dari apa yang diperoleh. Kemudian di MBC-nya 15%, kemudian di tingkat PC-nya 15%, tapi yang 10% untuk Lazisnu, yang 5% untuk PC. Nah, itu. Jadi, kalau secara pribadi Pak, misalnya kita menyumbang ke orang tertentu begitu, yang diutamakan mungkin apanya Pak? Apakah dia yatim piatu atau karena misalnya tidak punya rumah atau seperti apa? Kira-kira ada himbauan untuk masyarakat yang ingin bersedekah begitu? Itu ya sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau memang orangnya sudah mampu, ya berarti konsumtif. Tapi kalau ini anak, ini akan yang bersifat produktif, ya berupa beasiswa, sekolah untuk sekolah dan sebagainya. Lah kalau untuk orang-orang yang pedagang atau ya untuk jualan kecil-kecilan, maka diberi bantuan modal. Bantuan modal begitu, untuk dia produktif gitu. Biar produktif. Jadi tidak sekali diberi langsung habis. Tapi itu diberi itu bisa berkembang. Bahkan tidak sedikit yang dari mereka yang semula itu menerima sekarang sudah memberi. Ini karena sistem yang dikelola dengan baik. Kalau di tempat saya sana di Kedunglu Cengkok itu sudah mulai tahun 84. Itu? Untuk apa itu? Jadi dari zakat bagiannya fakir miskin itu dikumpulkan, kemudian sebagian di apa itu namanya, di slab, dibagi beras sebagian separuh, yang separuh dijual. Lalu namanya istilahnya didaya gunakan. Nah, dibelikan kambing, dari kambing itu nanti diberikan secara bergilir melalui lotre. Kalau mereka nanti mendapat, terus memelihara kambing ini, kemudian kalau nanti sudah beranak, anaknya suruh ngambil, induknya dipindah. Gitu, bergilir gitu Pak ya? Ya, bergilir secara undian.
Ini dimaksudkan memang untuk mengentaskan kemiskinan yang ada begitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah putaran yang keempat ini. Dari tahun 84 itu. Itu kambing. Kambing. Untuk meningkat kepada sapi ternyata juga belum mampu karena memang butuh modal yang banyak. Iya. Nah, artinya kita kalaupun bersedekah juga diharapkan bisa mengentaskan yang disodakoi begitu kan. Kalau bisa yang bersedekah nanti ikut jadi pensedekah, memberikan bantuan kepada yang lain. Di samping itu kan juga ada bantuan untuk misalnya sedekah digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan tempat-tempat pendidikan, pondok pesantren, dan juga bisa digunakan untuk diberikan kepada orang-orang yang berjuang di situ. Jadi misalnya ustadznya kan termasuk kategori sabilillah, jadi mereka bisa memperoleh manfaat dari situ. Dan itu bisa dalam bentuk natura, bisa bentuk in natura. Jadi termasuk juga program-program bisa diberikan pada mereka. Nah, itu artinya ya itu tadi melihat kondisi sosial yang ada menyesuaikan itu ya. Pak, terakhir ini untuk sedekah. Kira-kira kalau misalnya umat begitu kompak gitu bersedekah untuk mereka yang membutuhkan, mereka yang miskin begitu, kira-kira Pak Hasyim yakin nggak ini bisa terentaskan begitu kemiskinan di setidaknya Nganjuk begitu? 100% yakin juga tidak, karena memang sudah menjadi nasnya bahwa hidup itu ada orang yang hanya ada miskin. Tetapi upaya ini kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah paling tidak itu sangat bisa mengurangi. Sebab apa yang dilakukan selama ini baru seperti itu saja sudah bisa hasil, ada hasilnya, dan lebih tidak kalah penting itu adalah dari sisi ukhuwahnya, mempererat bersamaannya, sehingga dan ketika orang itu diberi itu nanti bukan kita nagih tapi mereka itu dengan kesadarannya sendiri kemudian ikut aktif di dalam kegiatan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kalau yang mereka punya tenaga ya mereka sedekahkan tenaganya. Kalau mereka artinya bermanfaat lah, itu bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk masyarakat. Oke, sementara begitu Pak Hasyim, semoga obrolan singkat kita bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa saksikan Radar Kediri TV, sukai, komentar di kolom komentar bawah, dan sebarkan channel ini supaya bisa memberikan manfaat yang lebih luas di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.